Untuk teman-teman yang ingin mengajukan perubahan ujian tatap muka yang sudah login ke aplikasi Perun, nanti tampilannya akan seperti ini. Di awal tampilan itu akan ditunjukkan skema awal ujian akhir semester. Jadi skema awal maksudnya adalah skema yang belum dirubah sama sekali. Ini bawaannya defaultnya dari UT Pusat untuk NIM ini. Jadi untuk NIM ini ada ujian tatap muka, kemudian ada juga ujian take home, kemudian juga ada ujian online-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Untuk ujian online, ini lokasi dan jadwalnya itu tidak bisa dicek di sini, maka teman-teman harus cek di KTPU ujian online itu sendiri yang bisa di-download di MyUT. Selanjutnya kita akan langsung mengajukan perubahan ujiannya dengan cara teman-teman pilih dulu menunya. Klik dulu icon menu di atas pojok kanan atas ini. Silahkan diklik, kemudian pilih pengajuan perubahan ujian. Setelah itu, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa Anda belum mengajukan perubahan ujian. Jadi NIM ini belum mengajukan perubahan ujian sama sekali. Yang perlu saya tekankan, teman-teman di sini harap dibaca ketentuan-ketentuan perubahan ujian. Yaitu yang pertama adalah ujian take home itu tidak bisa dilakukan perubahan skema ataupun jadwal. Jadi yang bisa dilakukan perubahan ujian itu cuma ujian tatap muka dan ujian online. Kemudian juga pengajuan perubahan ujian tatap muka tidak akan merubah isi KTPU UTM. Jadi isi KTPU teman-teman itu tidak akan berubah walaupun nanti status perubahan ujian tatap mukanya sudah selesai atau 100% progresnya. Itu tidak akan merubah isi KTPU teman-teman. Jadi jangan diprotes kalau misalnya KTPU UTM-nya itu belum berubah. Kemudian juga yang terakhir yang paling penting adalah cek secara berkala status permohonan karena tidak akan ada notifikasi. Jadi teman-teman harus login ke sini lagi karena ini aplikasinya bukan aplikasi yang diinstal sehingga bisa memberikan notifikasi kalaupun aplikasinya sudah ditutup. Teman-teman harus login lagi, cek secara berkala status perubahannya karena di situ nanti akan ada instruksi atau informasi dari petugas. Nah, untuk perubahan ujian tatap muka teman-teman bisa langsung pilih tab yang UTM. Di sini ada 3 pilihan, history, UTM dan UO. Teman-teman bisa pilih tab UTM. Di situ nanti teman-teman akan ditanya apakah berdomisili di kabupaten yang sudah dipilih di awal. Kemudian apakah sedang bekerja pada jadwal ujian UTM atau sedang sakit melahirkan kecelakaan. Nah, untuk yang pemilihan sedang sakit melahirkan atau kecelakaan ini tidak akan kami tanggapi apabila pengajuan perubahan ujiannya itu di luar tanggal ujian tatap muka. Jadi harus di tanggal, misal di semester, contohnya di semester ini itu Sabtu tanggal 22 Juni atau Minggu tanggal 23 Juni. Jadi harus di tanggal tersebut karena nggak mungkin kita tahu sakit sebelumnya atau melahirkan atau kecelakaan gitu ya. Kalau misalnya sakitnya dimulai di hari Kamis misalnya, ya ajukan saja nanti di hari Sabtu atau Minggunya gitu. Nah, teman-teman bisa langsung centang, misal untuk NIM ini dia memang tidak berdomisili di kabupaten lokasi ujian yang dia pilih sebelumnya waktu registrasi mata kuliah. Kemudian juga dia ternyata pada tanggal 22 Juni atau tanggal 23 Juni itu ada sedang bekerja sehingga dicentang juga. Kemudian diklik next. Nah, karena tadi sudah dicentang bahwa dia tidak berdomisili di kabupaten yang telah dia pilih sebelumnya, dia harus menyertakan lokasi domisili dia berada pada saat ujian. Misal dia ada di Aceh Selatan misalnya, seperti itu ya, atau cari saja misalnya di Bandung atau di mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih seperti itu, kemudian klik next. Nah, di sini karena tadi sudah memilih bekerja, maka akan ditanya oleh aplikasi yang mana saja mata kuliah yang berhalangan hadir karena bekerja. Misal di sini dia tidak bisa berhadir di hari Sabtu karena di hari Sabtu dia masih bekerja dari pagi sampai sore, sehingga dari jam 8 sampai jam 1 siang dia tidak bisa menghadiri ujian tatap muka. Di sini dia centang yang ujian hari Sabtu, yang ujian hari Minggu dia tetap bisa laksanakan. Kemudian di sini tidak serta-merta nanti
cuma dicentang saja, tapi teman-teman harus menyertakan buktinya, yaitu untuk yang bekerja itu bisa menyertakan jadwal shift atau surat tugas ya dari instansi yang bersangkutan. Ini misalnya saya coba unggah surat tugas berupa file PDF ya, berupa file PDF, kemudian silahkan isi tanda tangannya, tanda tangan teman-teman, klik next. Nah di sini teman-teman bisa cek ada 2 pengajuan perubahan, yaitu yang pertama adalah perubahan lokasi ujian tatap muka, dicek lagi apakah benar tujuannya. Kemudian yang kedua, perubahan skema ujian tatap muka, dicek lagi apakah benar mata kuliah tersebut ingin diajukan perubahannya menjadi ujian online. Setelah itu kalau sudah benar semua, teman-teman bisa klik submit. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, teman-teman silahkan klik tombol previous ya. Tombol di sebelahnya ada preview ini, silahkan diklik tombolnya. Nah ini misalnya saya coba submit saja, silahkan ditunggu sebentar. Nah di sini muncul notifikasi bahwa sudah berhasil mengajukan perubahan ujian tatap muka. Teman-teman silahkan cek secara berkala di sini status perubahan ujian yang sudah teman-teman ajukan. Ini misalnya sudah coba saya tanggapi dari sisi staff. Mohon ditunggu sebentar. Coba di refresh lagi untuk merubah statusnya, untuk mengetahui apakah statusnya sudah berubah. Nah ini statusnya sudah berubah. Silahkan ikuti UTM di lokasi yang dituju dengan membawa surat permohonan numpang ujian berikut ini. Tadi kan dia di hari Minggu itu bisa ujian di Bandung. Nah teman-teman bawa surat yang di download ini, nanti download suratnya, bawa suratnya ke lokasi ujiannya. Di samping juga nanti surat ini akan kami kirimkan langsung ke UT Bandung agar juga disiapkan naskah-naskahnya seperti itu. Itu saja teman-teman. Nah untuk yang perubahan skema ujian tatap muka menjadi UO ini juga nanti dicek aja, nanti akan ada perubahan statusnya, kemudian juga akan ada pesan dari petugasnya seperti apa, diikuti saja. Kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi WhatsApp pelayanan UT Banjarmasin. Itu saja untuk perubahan ujian tatap muka. Terima kasih.